A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 278-279, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan terminologi peperangan ketika berbicara tentang bahaya sistem riba di dalam perekonomian. Jadi di situ dikatakan kalau kita bersikeras tidak mau meninggalkan sistem ekonomi ribawi, maka sama dengan fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, sama dengan mengajak berperang Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menggunakan terminologi peperangan, artinya Allah memiliki instrumen, alat perang untuk bagaimana menghadapi implikasi atau dari sistem ekonomi ribawi yang sangat luar biasa dahsyat ini. Dan sekaligus ayat ini membuka peluang buat kita untuk menjadi tentaranya Allah, untuk terlibat dalam barisan tentaranya Allah. Karena tidak mungkin peperangan itu bisa dimenangkan kalau tidak ada tentaranya, tidak ada pasukannya. Ya, jadi kita berpeluang untuk menjadi tentara Allah dalam konteks bagaimana memperjuangkan ekonomi, sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Jadi tentu makna peperangannya itu adalah bukan bimakna al-qital. Kalau al-qital itu peperangan fisik, ya, bukan dalam konteks seperti itu, tetapi bagaimana kita menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, ya, sistem ekonomi yang lebih baik. Karena faktanya hari ini ketidakadilan ekonomi itu terjadi di mana-mana, baik di tingkat negara kita sendiri maupun juga di seluruh dunia. Hari ini kita melihat fenomena ketidakadilan di mana-mana. Sehingga dalam menghadapi ketidakadilan ini memang diperlukan, ya, sumber daya, baik sumber daya manusia, ya, umat, mereka yang punya komitmen untuk bagaimana bersama-sama menghadapi situasi ini. Dan Allah secara tegas, secara eksplisit sudah mengatakan ini, bahwa riba ini adalah dosa besar, dan mereka yang tidak mau meninggalkan sistem riba ini sama dengan mengajak berperang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kesempatan ini harus kita sambut untuk menjadi tentaranya Allah. Mari kita sambut peluang dan kesempatan untuk menjadi jundullah. Jundullah dalam konteks menghadirkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih adil. Karena itulah dalam rangka menjadi tentaranya Allah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hari ini adalah, pertama, kita harus berupaya mendukung dan terlibat usaha-usaha untuk membangkitkan kekuatan ekonomi umat, untuk membangkitkan instrumen-instrumen ekonomi syariah, untuk membangkitkan kekuatan industri halal, halal tourism, ya, kemudian halal kosmetik, dan produk halal hal yang lainnya, makanan halal, minuman halal, dan sebagainya. Karena halal dan haram ini itu implikasinya luar biasa. Dia bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi kalau orang terbiasa memakan riba dan memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka sensitivitas dia terhadap kemungkaran akan semakin berkurang. Bahkan boleh jadi nurani kemanusiaannya juga akan semakin tergerus. Dia menjadi lebih tidak peduli terhadap kondisi sesama. Dia mungkin menjadi orang yang kejam, yang membunuh dengan mudah. Ya, kalau ada orang membunuh dengan mudah tanpa ada perasaan bersalah, tanpa hak, itu dipastikan orang itu pasti suka memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini peluang buat kita. Mari kita terlibat dalam barisan orang-orang yang mengusahakan agar segala sesuatunya, ya, terutama makanan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka mendukung peperangan menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, kita juga perlu memperkuat sektor keuangan kita.
Karena sektor keuangan ini ibarat darah dalam aliran tubuh. Ketika tubuh itu kehabisan darah, maka tubuh itu bisa mati. Demikian pula kondisi perekonomian akan hancur kalau kehilangan darah atau terjadi luka yang membuat darah itu tidak bisa berhenti. Nah, luka itu adalah berupa krisis demi krisis. Jadi kalau krisis demi krisis terus terjadi, itu sama dengan dalam tubuh kita ini banyak luka. Darah terus keluar, lama-kelamaan bisa hancur. Dan saat itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan satu fenomena kedahsyatan yang sangat luar biasa. Pergantian dinasti, pergantian kekuasaan, siapa penguasa di dunia ini, ya, pergantian antar rezim itu selalu, ya, antara lain dicirikan dengan jatuhnya sistem ekonomi. Karena apa? Karena tubuhnya terlalu banyak berdarah. Nah, untuk menghentikan pendarahan itu gimana caranya? Kita harus mencari alternatif pengobatan yang tepat, yaitu dengan mengembangkan keuangan syariah, keuangan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, keuangan yang didasarkan atas prinsip keadilan. Ya, jadi kita harus menghadirkan itu. Dan ternyata memang tidak mudah menghasilkan sistem keuangan yang ideal, yang sesuai syariah itu tidak mudah. Tantangannya sangat luar biasa banyak, ya. Dan banyak yang kemudian menganggap sederhana, ya, menganggap ini masalah hal yang kecil, ya, nggak apa-apalah, bunga sih gampang, kecil, ya, seolah-olah menihilkan betapa besarnya sesungguhnya dosa kalau kita masih ikut terlibat dalam barisan itu. Nah, justru disinilah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ya, Allah sudah mengingatkan fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, sama dengan mengajak berperang. Karena itulah mari kita terlibat dalam upaya-upaya kita untuk menghadirkan sistem keuangan syariah yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih bisa menghilangkan berbagai macam persoalan-persoalan ekonomi seperti masalah ketimpangan, ya, kemudian juga masalah kemiskinan dan sebagainya. Dan yang ketiga, instrumen yang harus kita perkuat sebagai alat perangnya Allah Subhanahu wa taala adalah pada sisi sektor sosial, yaitu pada sektor zakat dan wakaf. Ya, bagaimana semangat berbagi ini ternyata bisa menjadi jalan untuk melahirkan kehidupan yang lebih baik, perekonomian menjadi lebih baik dengan sebab kita berbagi. Problem kita hari ini adalah tidak semua orang yang memiliki semangat berbagi yang tinggi. Ketika terjadi krisis, yang menarik adalah angka tabungan, ya, jumlah dana pihak ketiga di perbankan justru naik pada saat terjadi pandemi. Angkanya naik. Artinya apa? Ada sebagian kelompok masyarakat yang mereka justru jumlah uang yang dia simpan meningkat, sementara ada puluhan juta yang lainnya, ya, yang kemudian mengalami kesulitan akibat terjadinya pandemi dan multiple crisis yang kita hadapi. Nah, pertanyaan apa? Kelompok ini suka berbagi. Ya, ternyata tidak banyak yang suka berbagi. Karena apa? Karena berbagi itu landasannya adalah keimanan. Jadi dengan kita ikut barisan untuk memperkuat semangat berbagi dalam instrumen zakat dan wakaf ini, maka sebenarnya sama dengan kita juga meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena persoalan berbagi itu adalah persoalan keimanan, bukan persoalan yang lainnya, bukan persoalan kaya miskin. Makanya kalau kita lihat ciri orang-orang yang bertakwa, itu antara lain cirinya suka berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun di surat Al-Baqarah, atau di surat Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka berbagi baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya, bahkan Rasul memerintahkan, ya, seseorang untuk bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka walaupun hanya sedekah dengan satu butir kurma. Maknanya apa? Satu butir kurma itu merefleksikan yang disebut dengan the poorest of the poor. Mereka yang berada di kerak kemiskinan. Artinya yang di kerak kemiskinan saja diajak untuk berbagi. Apalagi yang di atasnya, apalagi yang dalam kondisi kehidupan yang baik. Karena itu berbagi ini bukan persoalan kaya miskin. Ini persoalan ada tidak ada iman. Jadi jangan kita berharap menjadi tentaranya Allah kalau kita sendiri tidak punya semangat berbagi yang tinggi. Apalagi instrumen zakat dan wakaf ini punya potensi yang sangat besar, yang kalau bisa kita konsolidasikan dengan baik, ini akan menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, hari ini wakaf sudah menembus 1 triliun. Seolah-olah banyak, padahal potensinya 180 triliun. Jadi
Gap antara potensi dengan realisasi masih sangat besar. Demikian pula gap antara potensi zakat dengan realisasinya masih sangat besar. Karena itulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya mengajak pada kita semua yang hadir di tempat ini untuk mari kita sambut peluang untuk menjadi jundullah ini dengan bersama-sama terlibat aktif di dalam mendukung upaya perbaikan ekonomi umat, ya, di dalam upaya untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan yang ujungnya akan menciptakan kesejahteraan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kekuatan, dan kita harus berusaha, kita harus punya niat, ya, punya niat untuk terlibat. Bagi yang bisnis online, coba mulai transaksinya pakai keuangan syariah. Sekarang udah canggih, semuanya juga udah canggih, ya, gak ada alasan. Bagi yang transaksi atau bagi yang belum pernah bayar zakat tapi belum masuk dalam kategori muzaki, paling tidak ikut mengkampanyekan di medsos kita, ya, di sosial media yang kita miliki, kita kampanyekan, kita ajak orang untuk berbagi. Sekarang ini kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara-cara yang tidak biasa, dengan cara-cara yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kalau kita libatkan Allah, Allah memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita duga dan kita bayangkan sebelumnya. Dan cara mengundangnya antara lain adalah dengan mengajak setiap kita, tetangga kita, saudara kita, siapapun itu, kita ajak untuk semangat berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa ikut masuk dalam barisannya jundullah, dalam barisannya tentara Allah, sehingga janji Allah untuk menghancurkan sistem ekonomi ribawi ini bisa kita lihat, dan mudah-mudahan kita bisa ikut menyaksikan proses tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin.